Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penggunaan dari uji t-test, yaitu per sampel t-test. Ya. Jadi seperti pada video yang sebelumnya, itu contoh dari per sampel t-test itu adalah tentang suatu nilai harapan dengan nilai kualitas yang sebenarnya. Ya. Nah, pada contoh ini dari suatu penelitian ya, tentang pelayanan pada suatu hotel ya. Di sini adalah contoh kuesionernya adalah seperti ini. Jadi ada kuesioner yang menilai tentang harapan tentang pelayanan, yaitu dengan gradasi dari kuesionernya adalah sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju sekali. Kemudian kualitas pelayanannya adalah jelek sekali, jelek, sedang, baik, baik sekali. Ya. Nah, kuesioner ini adalah dikembangkan dari kuesionernya para suraman tentang kualitas pelayanan atau service quality, yaitu ada 5 dimensi. Yang pertama adalah dimensi tangible atau bukti fisik, kemudian reliabilitas atau kehandalan, kemudian responsiveness atau daya tanggap, kemudian yang keempat adalah jaminan kepastian atau assurance, kemudian yang kelima adalah empati. Jadi ada 5 dimensi, masing-masing dimensi dari service quality dari para suraman tersebut ada indikatornya. Untuk tangible ini ada 5 indikator. Ya. Untuk tangible ini ada 5 indikator, kemudian untuk kehandalan ini atau reliability itu ada 5 indikator dari 6 sampai 10. Kemudian daya tanggap atau responsiveness ini ada 4 indikator. Kemudian jaminan kepastian atau assurance itu ada 7 ya, 7 indikator. Kemudian empati itu ada 3 indikator. Nah, ini yang mengembangkan adalah para suraman ya tentang service quality. Dan dalam kuesioner ini ada nilai harapan pelayanan, jadi yang diharapkan oleh responden. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah kualitas pelayanan. Kemudian kuesioner ini disebarkan kepada responden atau penghuni hotel yang mengunjungi hotel. Kemudian mereka mengisi tentang bagaimana harapan dari pelayanan dan kualitas pelayanan. Ya. Nah, setelah itu kemudian hasil dari kuesioner tersebut kemudian dimasukkan ke dalam SPSS, kemudian kita menghitungnya dengan menggunakan per sampel t-test. Ya. Nah, hasil dari per sampel t-test itu adalah sebagai berikut ya hasilnya. Hasilnya seperti ini. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Pada indikator yang pertama itu di sini signifikan levelnya 00. Artinya apa? Artinya di sini kalau kita lihat kualitas harapannya lebih tinggi. Ya. Berarti beda antara harapan dengan kualitas pelayanan. Sehingga dikatakan di sini interpretasinya kualitas pelayanan belum memenuhi harapan ya. Karena harapannya lebih tinggi 4,06 sedangkan aktualnya adalah 3,48 ya. Kemudian indikator yang kedua di sini adalah di sini signifikannya 0,00, berarti beda antara harapan dengan aktualnya ya. Artinya kualitas pelayanannya masih jauh di bawah harapan ya. Di mana aktualnya adalah 361 sedangkan harapannya adalah 3,95. Kemudian yang ketiga, ini kita lihat di sini signifikan levelnya adalah 0,0, lebih kecil dari 0,5, berarti berbeda antara nilai harapan dengan nilai aktual. Tapi dalam hal ini adalah nilai aktualnya lebih tinggi daripada nilai harapan. Sehingga dalam hal ini kualitas sudah memenuhi harapan. Ya, jadi kualitas harapannya hanya 3,73, sedangkan kenyataannya kualitas pelayanannya 4,04. Ya. Nah, kemudian yang ketiganya di sini adalah 0,17, kualitas sudah memenuhi harapan.
kualitas sudah memenuhi harapan ya. Di sini kualitas aktualnya adalah 3,86 sedangkan harapannya ada 3,68 ya. Berarti karena di sini lebih kecil dari 0,5 berarti berbeda ya, ada beda antara aktual dengan layanan. Dalam hal ini adalah skor yang untuk kualitas aktualnya lebih tinggi daripada layanan, sehingga kualitas layanan sudah memenuhi harapan. Ya. Kemudian yang keempat di sini signifikan levelnya adalah lebih besar dari 0,05, lebih besar dari 0,05 berarti tidak ada beda antara aktual kualitas dengan aktual harapan. Jadi di mana aktual kualitas itu adalah 4,01 sedangkan kualitas harapannya 4,03. Sehingga beda nilai rata-rata ini adalah tidak berbeda ya, tidak berbeda secara signifikan. Artinya kualitasnya sesuai dengan harapan. Artinya sama. Jadi kualitas layanan aktualnya sama. Begitu juga yang ketujuh, di mana di sini signifikan levelnya adalah lebih besar dari 0,05. Ini mempunyai arti bahwasanya kualitas layanan itu sesuai dengan harapan. Ya. Kemudian yang ke-8 juga demikian, kualitas layanan sesuai dengan harapan. Yang ke-9 juga lebih besar dari 5%, berarti kualitas layanan sesuai dengan harapan. Kemudian yang ke-10 di sini juga lebih besar dari 5%, artinya adalah kualitas aktual sesuai dengan kualitas harapan. Kemudian yang berikutnya yang ke-11. Yang ke-11 ini adalah lebih kecil dari 5%, berarti berbeda. Dalam hal ini adalah harapannya lebih tinggi daripada kenyataannya. Berarti kualitas layanan belum memenuhi harapan. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-12, di sini adalah lebih kecil dari 5%. Dalam hal ini berbeda, ya. Artinya kualitas harapan lebih besar daripada kualitas layanan. Berarti kualitas belum memenuhi harapan. Kemudian pada yang ke-13, di sini lebih besar daripada 5%, ya. Lebih besar dari 5%, artinya tidak ada beda antara kualitas aktual dengan kualitas harapan. Artinya kualitas sesuai dengan harapan interpretasinya. Kemudian yang ke-14. Yang ke-14 di sini signifikan levelnya lebih besar dari 5%, artinya antara kualitas harapan dengan kualitas layanan dianggap sama atau kualitas sesuai dengan harapan. Kemudian yang berikutnya juga lebih besar dari 5%, berarti kualitas sesuai dengan harapan. Kemudian yang ke-16, di sini lebih kecil dari 5%. Nah, lebih kecil dari 5%, kemudian kita lihat di sini harapannya lebih tinggi ya, berarti berbeda, berarti kualitas belum memenuhi harapan. Harapannya lebih tinggi daripada kenyataannya. Kemudian yang ke-17. Yang ke-17 di sini alfanya lebih kecil dari 5%, ya berarti berbeda. Nah, dalam hal ini kualitas layanan itu masih di bawah daripada harapan atau kualitas belum memenuhi harapan. Kemudian yang ke-18, alfanya lebih kecil dari 5%, berarti berbeda. Dalam hal ini adalah kualitas harapannya lebih tinggi daripada layanan, sehingga kualitas belum memenuhi harapan. Kemudian yang ke-19. Yang ke-19 ini adalah alfanya lebih besar dari 5%, berarti tidak ada beda antara kualitas layanan dengan kualitas harapan. Interpretasi adalah kualitas sesuai dengan harapan. Yang ke-20. Yang ke-20 itu adalah di mana alfanya lebih kecil dari 5%. Dalam ini kita lihat nilai rata-ratanya mana yang paling besar. Berarti yang di sini kualitas harapan lebih besar daripada kualitas layanan atau kualitas belum memenuhi harapan. Kemudian yang berikutnya yang ke-21, indikator ke-21, di mana alfanya lebih besar dari 5%, ya. Alfanya lebih besar dari 5%, artinya adalah antara harapan dengan layanan sama. Berarti dalam hal ini adalah kualitas sesuai dengan harapan. Jadi di sini harus diedit kualitas sesuai dengan harapan.
Kualitas sesuai dengan harapan. Kemudian yang ke-22, di sini lebih kecil dari 5%, berarti beda. Dalam hal ini adalah harapan lebih tinggi daripada kenyataan, berarti kualitas belum memenuhi harapan. Ya. Kemudian yang ke-23, di sini lebih besar dari 5%, berarti tidak ada beda, berarti kualitas sesuai dengan harapan. Kemudian yang terakhir, yang ke-24, di mana alfanya lebih kecil dari 5%, berarti berbeda. Dalam hal ini adalah harapan lebih tinggi daripada kenyataan, berarti kualitas belum memenuhi harapan. Ya. Nah, dengan demikian maka untuk yang kualitas belum memenuhi harapan, berarti bagi manajemen hotel harus meningkatkan kualitas pelayanannya. Ya. Kemudian yang sudah sesuai harapan tentunya harus dipertahankan. Kemudian kalau yang sudah memenuhi harapan seharusnya juga harus dipertahankan. Ya. Jadi saya ulangi kembali, kalau kualitas belum memenuhi harapan, berarti indikator tersebut harus ditingkatkan. Kemudian kalau kualitas sudah memenuhi harapan, berarti harus dipertahankan. Kalau kualitas sesuai dengan harapan, itu dipertahankan dan ditingkatkan kembali. Ya. Nah, demikian contoh penggunaan dari uji per sampelty test. Jadi dalam hal ini per sampelty test karena satu responden menilai atau memberikan persepsinya tentang kualitas aktual dan kualitas harapan. Ya. Jadi ini penggunaan dari per sampelty test. Demikian contoh dari penggunaan per sampelty test. Semoga menambah wawasan dari para peneliti dan mahasiswa maupun dosen. Semoga penjelasan ini bermanfaat.